A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala TK Islam Ceria Bunda Widi Astuti, yang saya hormati seluruh Dewan Guru TK Islam Ceria, yang saya hormati ibu-ibu wali murid TK Islam Ceria yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pertemuan wali murid dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beriring salam, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan barokah syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah susunan acara pertemuan wali murid pada hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sholawat Nabi. 4. Sambutan-sambutan. 5. Materi parenting. 6. Doa penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirangkai dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna illa rajulin minhum an anzirin nas wa basiril lazina amanu anna lahum qaddama fidqi inda rabbihim. Qulal kafiruna inna hazala sahirum mubin. Inna rabbukum Allah allazi khalaqas samawati wal arda fi siyati ayyami summa istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amra ma min safiin illa min ba'di ismi zalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Meningkat acara yang selanjutnya, salawat Nabi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Untuk menambah mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad, marilah kita bersolawat Nabi. Sebelum kita mulai, hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sallu alaihi. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Irfan. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil mad ya Allah. Irfan. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil mad ya Allah. Irfan. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan sekaligus materi parenting yang akan disampaikan oleh Kepala TK Islam Ceria Bunda Widi Astuti. Kepada beliau Bunda Widi Astuti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu wali murid TK Islam Ceria yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sempat ya bisa hadir di agenda rutin kita ya, pertemuan wali murid atau kelas parenting bagi orang tua dan wali murid TK Islam Ceria. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah terlimpah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Hari ini memang banyak yang izin ya karena ada agenda perpisahan KKN. Beberapa wali murid itu ternyata ikut lomba senam mewakili PEKON. Kemudian ada juga yang izin karena ada agenda keluarga ya, kita maklumi. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat baik kita, tidak mengurangi semangat kita ya. Oh tiba no apa dikit yang datang tahu gitu aku nggak usah datang gitu ya, seperti itu ya ibu ya. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini ya, kan di dalam dunia ini tuh tidak ada kejadian yang kebetulan ya. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kita belum diciptakan di Lauhul Mahfuz dulu sudah ditetapkan. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini ya memang sudah orang-orang pilihan Allah ya yang bisa hadir hari ini gitu. Maka kita syukuri, kemudian mudah-mudahan dari pertemuan ini ibu-ibu nanti mendapatkan manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu dalam sambutan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama ini ada info. Yang pertama ini ada info lomba ya Bu ya. Lomba mewarnai yang akan dilaksanakan tanggal 28 Februari ya. Di air terjun Wailalaan. Nah kalau ini kelihatan ya. Nah ini gratis ya, tidak ada biaya pendaftaran dan ada 2 kategori ya, yang satu kategori prateka dan TK. Silahkan orang ibu yang mau anaknya mau ikut lomba ini nanti bisa mendaftarkan diri ke sekolah, lalu nanti kami daftarkan ya. Kemarin sih katanya ada yang mau ikut gitu. Ini lomba yang pertama. Kemudian yang kedua ada lomba juga. Ini dalam rangka HUT Tanggamus. Ke-26 Kabupaten Tanggamus. Ayo adik-adik, ikuti lomba mewarnai tingkat PAUD atau TK se-Kabupaten Tanggamus dengan tema Ikon Kabupaten Tanggamus yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-26 tahun 2023. Kegiatan ini akan digelar di Taman Wisata Bukit Idaman Gisting, Tanggamus pada tanggal 18 dan 19 Maret 2023.
dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta merupakan siswa-siswi PAUD atau TK se-Kabupaten Tanggamus dengan usia 3-6 tahun. Biaya pendaftaran sebesar Rp45.000 dengan fasilitas sebagai berikut. Setiap peserta akan mendapatkan tas kanvas sebagai media mewarnai, palet cat, cat warna, serta kuas atau senilai Rp20.000. Tiket masuk untuk peserta dan satu orang wali murid senilai Rp15.000. Piala masing-masing peserta senilai Rp15.000. Kupon undian door prize dengan hadiah utama beberapa unit sepeda anak dan masih banyak door prize lainnya loh. Acara ini akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Tanggamus Bunda Dewi Hadlijani SEMM. Nah, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu melalui guru PAUD atau guru TK di sekolahmu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Agrowisata Bukit Idaman bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, Agensi Amtega Lampung, Himpaudi, dan IGTKI Kabupaten Tanggamus. Sekian, terima kasih. Lomba yang kedua tadi ya Bu, itu dalam rangka HUT Tanggamus, itu memang pelaksananya Bukit Idaman gabungan dengan IGTKI dan Himpaudi Kabupaten Tanggamus ya. Kemarin itu kita udah diworo-woro kepala sekolah karena ini kerjasama dengan IGTKI Kabupaten Tanggamus, maka harus disosialisasikan gitu ya, harus disampaikan ke seluruh wali murid TK ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut, dan harapannya harus ada yang ikut gitu ya. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini ya, ini kan gratis dan dia mewarnainya di kertas. Kalau yang ini ya, yang tanggal 28. Kalau yang tanggal 19 Maret itu, jadi kan tuh 18 sampai 19 Maret. Kemarin sudah disepakati yang tanggal 18 itu untuk PAUD, yang tanggal 19 untuk TK. Jadi kita yang TK itu tanggal 19 lombanya. Nah, kalau yang kedua tadi itu berbayar ya Bu. Jadi berbayar. Kalau ini tadi gratis, yang tadi itu berbayar. Dan mewarnainya itu di tas kanvas, di apa kayak tas goodie bag itu ya, yang ibu-ibu mungkin sering lihat di ini kalau ada pasar malam atau di rest area atau di pendopo, itu biasanya udah pakai kayak gitu ya. Nah, selain gabus itu juga di tas itu, tas kanvas itu. Nanti anak-anak mendapatkan cat, kuas udah dari sana ya, membayar 45.000 itu udah dapat tas kanvas itu, alat mewarnainya, kemudian tiket masuk untuk ibu dan anak ke Bukit Idaman, dan juga tadi trofi ya. Jadi setiap anak itu dapat piala satu-satu gitu. Kemudian juga dapat kupon door prize. Nah, ini nanti silahkan dipikirkan dulu, terutama untuk anak-anaknya memang gemar mewarnai ya. Sebaiknya sih difasilitasi ya Bu ya, kita kasih kesempatan gitu mereka untuk menunjukkan kemampuannya ya lewat lomba-lomba seperti ini. Dan memang harapannya setiap TK tuh mengirimkan ya, nggak ketang 2 sampai 5 anak gitu ya, harus mengirimkan demi mensukseskan HUT Tanggamus ini ya. Biayanya 45.000. Nah itu untuk informasi lomba ya. Jadi ada 2, ada tanggal 28 Februari hari Selasa besok, ada juga yang tanggal 19 Maret. Ini tidak ada paksaan ya ibu-ibu, dan tidak diwajibkan, hanya bagi yang mau dan mampu gitu ya. Seperti itu, jelas ya. Nah, nanti untuk yang mau mendaftar bisa menghubungi Bunda Umi atau Bunda Nuri ya. Mau ikut yang tanggal berapa, apa mau ikut dua-duanya juga boleh gitu. Kemudian yang selanjutnya
bulan lalu kita sudah menyepakati agenda akhir tahun kita mau jalan-jalan ya Bu ya. Nah kemarin dan udah definitif, udah dipersempit gitu ya, udah dipersempit sampai ke tujuan wisatanya pun sudah dipilih kemarin ke Lembah Hijau ya kan. Kemarin itu saya sudah menghubungi humasnya Lembah Hijau itu beberapa itu kalau di Lembah Hijau itu ya Bu ya, tiketnya itu per orang. Kalau di Selani kemarin itu kan kita paket ya, paket ibu dan anak. Nah kalau di Lembah Hijau ini tiketnya itu nggak ada tiket paketan, adanya tiket per orang. Kata pengelolanya tuh gini, ya kan kayak sekolah Bu, yang sekolah kan anaknya, jadi yang bayar SPP ya anaknya gitu kan. Kalau ibunya mau masuk juga ya ibunya bayar tiket lagi gitu. Jadi kita nggak ada sistem paket. Nah, harga tiketnya itu per orang 55.000 untuk yang sudah include dengan wisata satwa. Jadi kalau yang kan di Lembah Hijau itu ada kolam renang dan satwa ya. Nih saya bacakan ya Ibu. Kalau tiket masuk plus taman satwa saja itu 50.000 per orang. Tiket masuk plus waterboom itu 25 orang. Tapi kalau kita masuk dua-duanya, pengen ke waterboom dan ke taman satwa itu 55.000 per orang. Nah kita kan mau ambil yang dua ini ya, yang waterboom sama taman satwa, jadinya 55.000 per orang. Berarti kalau ibu dan anak itu 110.000. Nah, tapi kemarin itu saya bilang itu ada diskon nggak kalau untuk rombongan? Ada diskon 20%, tapi kita harus harus daftar dulu gitu loh, ya. Harus memastikan kita tuh iya benar saya mau ke sana. Nah, nanti dimasukkan list oleh mereka dapat diskon 20% sehingga per ibu dan anak itu ya jadinya satu orang lah ya, satu orang tuh 45.000. Berarti kalau ibu sama anak 90.000 gitu. Nah saya juga sudah membuat RAB-nya ya Bu ya, dan ternyata harga bisnya itu Masya Allah naiknya jauh bener. Kalau tahun kemarin itu cuma 3,5, tahun ini saya udah tanya-tanya beberapa bus pariwisata ya, itu sekitar 4,5 sampai 4,8 gitu satu bis itu. Nah sehingga ini rancangannya ya Bu ya, bisa dilihat semua ya. Jadi kalau kita kan jumlah muridnya 48. Kalau kita masih pakai konsep yang seperti dulu itu, ibu satu anak gitu, satu deret itu ya, maka kita butuh 2 bis kan, butuh 2 bis. Nah itu saya ambil yang besar ya, karena bisnya tuh ngomong gitu 4,5 sampai 4,8. Kemarin yang sudah pakai juga TKDWP ya segitu, TK Dharma Wanita Wonoharjo ya. Kemudian makan siang, tapi makan siang ini kalau kita di Lembah Hijau itu tidak boleh membawa nasi kotak ataupun yang pokoknya makanan yang kemasan ya, kemasan di nasi kotak ataupun styrofoam itu tidak diperbolehkan. Kalau kita bawa nasi dari luar itu kena cas 5.000 per kotak itu. Jadi kalau kita 60 kali 5 udah berapa gitu ya Bu. Terus kalau kita bawa prasmanan juga nggak boleh, prasmanan kena cas juga 10.000. Nah jadi
kemarin sih mau saya akalin apa, tapi kalau bawa bonton masing-masing pakai tupperware apa nasi bungkus itu nggak apa-apa kata mereka, nggak kena cas gitu ya. Kemarin itu apa mau saya akalin, kita tetap bawa nasi bareng-bareng tapi kemasannya diganti pakai yang plastik itu ya Bu ya, kan itu kan nggak menyebabkan sampah. Plastik yang bening itu, yang kemasan sekarang kayak di Bebek Menor itu kan ada sih nasi kotak gitu ya, yang harganya nasi box gitu, yang harganya cuma 18.000 beberapa itu dia udah di dalam kotak itu gitu. Dan itu kan bisa dibawa pulang gitu, ininya apa namanya, wadahnya nggak menyebabkan sampah. Itu kena cas karena itu tadi meninggalkan sampah kayak gitu. Jadi ini masih kalau untuk nasi kotak ini nanti masih bisa kita diskusikan ya, apakah mau bontot ataukah mau sendiri-sendiri. Kemudian parkir bis itu di Lembah Hijau itu bisnya 5. Gerbong melunak Kabupaten Tanggamus. Ayo adik-adik, ikuti lomba mewarnai tingkat. Apa 15.000 ya, ini saya buat 4. Kenapa? Karena biasanya kita di situ kan mau main misalnya ke Transmart atau kemana, itu kita kena parkir juga gitu ya. Kemudian obat-obatan buat anak-anak ya, biasanya ada tolak angin, ada antimo kayak gitu, terus air mineral, terus teh dan kopi. Jadi rencananya nanti kami siapkan minuman hangat gitu ya untuk orang tua dan anak. Kemudian itu ada banner. Nah, tiket masuknya ini ya, ini 90.000 ini udah ibu dan anak, karena satu orang kena 45.000 tadi. Dan kemudian biaya lain-lain ya. Jadi per anaknya itu kalau ini ikut semua itu biayanya 372.000. Kalau dibuletin 375 lah gitu. Makanya naiknya banyak banget gitu kan. Tahun lalu berapa Bu? 250 ya, naiknya banyak banget karena bisnya naik. Karena bis itu naik karena BBM kan naik ya, BBM-nya naik. Terus harga-harga juga tahun ini banyak yang naik gitu, sehingga biayanya sekitar segitu. Kalau sama makan, kalau nggak sama makan ya tinggal dikurangin aja. Kemudian ini juga kami tawarkan juga untuk TKA, karena kayak kemarin Gebiar itu ya, kan kita udah sepakat ikut semua, tetapi di tengah jalan ada orang tua yang keberatan mau ikut karena masih di TKA, tahun depan mau ikut, mau ada Gebiar lagi kayak gitu. Nah, ini supaya tidak terjadi hal seperti itu, monggo kalau misalnya TKA karena masih mau tahun depan masih ada mau masuk sekolah lagi gitu kan, masih sekolah lagi, misalnya nggak ikut jalan-jalan TKA ya nggak apa-apa, tapi nanti biaya ini akan semakin besar. Ini kalau semua siswa dibagi 48 siswa. Nah, kalau TKA tidak ikut itu ya berarti tinggal dikurangi aja sama jumlah TKA. Lebih besar lagi biaya yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Ini yang TKA datang nggak orang tuanya? Ada yang datang? Ada. TKA mau ikut nggak? Gitu. Jadi nanti jangan sampai dibilang nggak diomongin dulu gitu kan, nggak diomongin dulu. Tapi ya begini, pas pertemuan wali murid nggak datang dan nggak pernah bertanya apa hasilnya, seperti itu kan. Nah, nanti kalau nggak ikut ya dibilangin temannya kasihan. Dibilangin gimana maksudnya? Kalau ke sana gini gitu. Oh, ya nggak apa-apa kalau sudah. Kalau omongan orang nggak usah dipikirin ya Bu ya. Kan kita tuh tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Tidak bisa menyenangkan semua orang.
kita juga nggak bisa mengontrol mulutnya orang. Mulutnya orang kalau kita kan nggak bisa mengontrol apa yang akan diucapkan ya. Jadi itu mah nggak usah dipikirin. Yang penting ibu-ibu ini punya dasar yang kuat gitu. Dan memang itu saya harapkan nanti diobrolin lah di TKA-nya ya sama Bunda Sus, mungkin nanti disampaikan ke wali murid yang lain gitu. Misalnya nih ya, TKA tidak ikut, maka biayanya itu 40. dibagi TKA berapa orang Bun? 9 ya, berarti 39 sampai 400-an per orang gitu. Seperti itu. Tapi nanti bisa juga berkurang sih kalau misalnya TKA tidak ikut. Ini kita bisa ganti bisnya satu besar satu kecil. Jadi bisnya juga bisa berkurang. Nah ini karena mumpung masih lama ya, ini diinfokan gitu, diinfokan lagi. Dan juga ini bisa jadi gambaran kalau misalnya kok mahal banget ya, ini aja deh yang deket-deket aja misalnya ya, atau nggak jadi jalan-jalan deh ya nggak apa-apa gitu ya. Ini kami sampaikan lebih awal supaya bisa bersiap-siap, bisa diobrolin, nanti bisa jadi bahan obrolan gitu ya ibu-ibu ya gitu. Iya kan rencananya habis lebaran ya, sekitar kalau tidak akhir April awal Mei, tapi seperti awal Mei gitu. Jadi kami di sini itu terbuka ya Bu mengenai pembiayaan itu supaya tidak menimbulkan prasangka dan sebagainya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya kembali lagi ke ibu-ibu dan anak-anak gitu. Tidak ada yang ibaratnya tuh untuk keuntungan kepala sekolah apalagi gurunya gitu tuh nggak ada. Paling gurunya itu cuma numpang makan doang seperti itu ya. Makanya kenapa di sini makannya itu kok 60, muridnya 48 kok makannya 60, karena itu ada makan untuk sopir, kornet dan gurunya gitu. Cuman itu aja. Yang lainnya itu akan kembali ke ibu-ibu dan anak-anak seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nambah lagi. Bisa. Yang penting dikomunikasikan. Ya, jadi segala sesuatu tuh yang penting tuh ada omongan gitu ya, sehingga kita bisa mengatur segala sesuatunya. 0,5 juta. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Satu keluarga 0,5. Bisnya yang bagus ya Bu. Iya, ini saya udah cari bis yang bagus. Iya. Yang saya bukan nanya Tridara kemarin. Tridara juga harganya sama sekitar Tridara 4 sampai 4,5. Cuma daripada nanti kayak gitu kayak kemarin itu ya. Nah, saya nanya, "Hah?" Iya. Maka itu kemarin sudah saya tanyakan itu sekitar segitu ya. Ada lagi yang lain yang disampaikan? Mengenai makan Bu, gimana? Mau bontot masing-masing apa mau disiapkan? Iya, kalau semuanya ikut. Tapi kalau semuanya ikut dengan TKA. Jadi ini tuh ya, yang ini ya Bu, yang 375 itu adalah 17 juta sekian dibagi 48 anak. Jumlah murid kita 48, TKA dan TKB ya. Tapi kalau TKA nggak ikut karena sesok jalan-jalan meneh gitu ya, tiap tahun keluar jalan-jalan.
misalnya mereka sepakat nggak ikut nih nanti musyawarah kelas TKA, maka kita akan membengkak biayanya sampai 457 itu. Atau mau dikurangin bun, gak usah pakai air mineral, bawa sendiri-sendiri aja airnya, air minumnya, gak usah pakai teh dan kopi, bisa juga. Tapi ya paling kurangnya dikit, orang ini cuma 300-an. Ya gitu. Jadi yang saya susun ini sebenarnya ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu buat bapak dan buat ibu-ibu dan bapak-bapak dan anak-anaknya, seperti itu ya. Nanti boleh ibu-ibu misalnya ngobrol sesama wali murid, kemudian ada masukan gitu ya, silahkan disampaikan ya, perwakilan ini disampaikan, misalnya mau dikurangin apanya kayak gitu. Kalau makan tadi gimana, mau sekalian apa mau bontot sekalian? Jadi fix ini ya, jadi tetap jalan-jalan. Meskipun biayanya semahal itu. Oh boleh. Saya tanya dulu, mungkin ini menurut saya mahal, menurut ibu-ibu tidak mahal ya? Mahal atau enggak ini? Ya boan kan gitu ya. Wah kecil kayak gitu mah gitu ya. Yang murah iya, makanya tadi saya bilang kan, kalau misalnya ini menurut ibu-ibu aduh mahal, keberatan, cari yang deket aja, di Mata Air atau ke Bukit Idaman atau ke Lentana, bisa kan, yang murah meriah gitu. Bosan. Bisa berangkat sendiri ya kalau yang ke situ ya. Baik, itu ya mengenai rencana anggaran biaya untuk rekreasi akhir tahun. Ya, silahkan dipikirkan ulang. Kalau memang fix bulan depan kita pertemuan lagi, saya harapkan sudah ada kesimpulan, karena kita harus booking bis dan juga tadi daftar dulu kalau ke Lembah Hijau itu. Kalau kita udah daftar, baru kita dapat diskon 20%. Kalau kita nggak daftar dulu, ujung-ujung datang ke sana nggak dapat yang potongan 20% tadi. Jadi akhirnya bayarnya 110.000 per satu paket itu. Kan lumayan ya, ngirit 20.000 kan. Gitu ya ibu-ibu. Itu mengenai rekreasi ya. Sampai di sini ada tadi lomba dan apa? Ini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kemudian yang selanjutnya, kami dari Dewan Guru TK Islam Ceria ya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, terutama saat Gebiar TK kemarin ya. Alhamdulillah TK kita mendapatkan berapa piala? 4 ya, 4 piala ya. Yang satu juara 1 menari, kemudian yang 3 itu juara menggambar. Jadi ternyata anak-anak kita potensial gitu ya dalam hal menggambar ya. Yang satu juara 2 ya atas nama Mbak Raisa, kemudian yang satu juara 3 atas nama Ilin, dan yang keempat juara harapan 1 atau juara 4 atas nama Mbak Cindy. Gitu. Jadi memang udah kelihatan sih waktu latihan juga mereka ini termasuk yang rapi, bagus gitu gambarnya gitu ya, dan mewarnainya. Nah harapannya anak-anak yang tadi menang di Gebiar itu harapannya mau lagi ikut lomba yang tadi itu Mbak ya, mau aja sini yang tanggal 28 maupun yang tanggal 19 untuk mewakili sekolah. Yang lain boleh, meskipun yang kemarin gak juara, mau ikut lomba tanggal 28 atau tanggal 19 juga boleh ya. Dan untuk yang wali murid, kemarin senam juara harapan 1 ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya ya. Keterangannya latihan berbulan-bulan ya ibu-ibu ya. Kami sekolah tidak bisa memberikan apa-apa gitu ya, tidak bisa memberikan apresiasi apapun, hanya bisa memberikan ucapan
terima kasih banyak atas dedikasinya. Dan insya Allah nanti setelah ini kita rayakan sambil makan bersama gitu ya. Nah, itu saja ibu-ibu sambutan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi parenting ya. Bu, biar semangat ya Bu, tepuk semangat dulu Bu ya. Bisa nggak? Coba Bunda Nuri, apa dipimpin dulu, tepuk semangat. Diajarin dulu. Ayo di sini aja. Tepuk semangat. Yang lagi ya Bu. Yang nyemangatin ya nggak semangat. Oke. Selanjutnya nih Bu, biar konsentrasi ya. Kita senam otak dulu ya. Senam otak. Caranya gini Bu. Kanannya mana Bu? Enggak lah iki apa? Kanan rusak, kiri pemburu, terus ganti. Kanan pemburu, gitu ya. Terus ganti lagi. Tembak jedor, ditembak jedor, jedor jedor, ditembak jedor. Semakin lama semakin cepat. Ya. Senam otak itu untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Kita kan seringnya yang dipakai otak kiri ya buat mikir matematika, bahasa itu otak kiri ya. Otak kanan itu untuk imajinasi, kreativitas gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Kanan rusak, kiri pemburu, kiri rusak, kanan pemburu, tembak jedor, ditembak jedor, jedor jedor, ditembak jedor. Ada yang gini semua. Sekali lagi ya, ada yang gini ya. Lagi ya Bu, nanti bisa dilatih bareng sama anaknya di rumah ya. Yuk, kanan rusak, kiri pemburu, kiri rusak, kanan pemburu, tembak jedor, ditembak jedor, jedor jedor, tembak jedor. Malah kayak gini ibunya. Ya, itu menandakan otak kanan kita tuh jarang dipakai Bu. Coba lah ya, ini dikasih pen sama kertas, suruh gambar jerapah gitu, pasti bentuknya aneh-aneh. Imajinasinya nggak jalan gitu kan. Nah, baik ibu-ibu, kita masuk ke materi ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami kepala TK diundang oleh Puskesmas Margoyoso itu mengenai pendidikan seks ya Bu ya. Pendidikan seks sejak usia dini sampai dengan usia remaja. Yang menyampaikan tuh Bu Rojetmi ya, Bu Sri Rojetmi selaku kepala BKKBN ini ya, PLKB, kepala PLKB Kecamatan Sumberjo. Jadi kenapa hal ini perlu disampaikan gitu ya, karena hal ini penting ya ibu-ibu untuk kita sampaikan, karena belakangan ini marak ditemui kekerasan ataupun pelecehan seksual pada anak ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, baik di usia dini maupun di usia remaja. Kalau di usia remaja dia sudah mengarahnya bahkan sampai ke pergaulan bebas. Nah, makanya kita perlu belajar mengenai pendidikan seks untuk anak ini ya, supaya bisa supaya kita tuh bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Gitu. Makanya kita perlu belajar nih Bu ya.
Kalau selama ini ibu-ibu udah pernah belum mengajarkan tentang pendidikan seks ini kepada anak-anak? Belum. Kenapa belum, Bu? Malu, tabu ya. Terus apalagi? Kenapa belum, Bu? Apa ada yang udah saya ajarin gitu? Udah. Gimana caranya? Anaknya usia berapa? Oh, udah kerja. Itu ngobrolnya pas dia usia berapa? Udah SMP. Karena udah ngomong pacaran tadi kan. Yang lain ada yang udah pernah? Kalau belum, kenapa tadi katanya malu? Kenapa? Iya betul, mending terbuka, makanya kita perlu belajar ini. Nah, ini ya Bu. Nih. Oh, belum slideshow ya? Mengapa orang tua perlu belajar tentang pendidikan seks sejak usia dini ya? Jadi jangan nunggu anaknya SMP, Bu. Bahkan menurut Kak Seto Mulyadi, kita tuh perlu mengajarkan pendidikan seks kepada anak itu bahkan usia pra-TK. Jadi kalau usia TK itu kan 4 sampai 6 tahun ya. Berarti di bawah umur 4 tahun kita tuh seharusnya sudah mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Gitu. Bahkan bisa dimulai menurut Kak Seto, bisa dimulai dari usia 2,5 tahun. Saat anak itu udah bisa bicara, kan 2 tahun udah bisa ngomong ya biasanya ya, sedikit-sedikit udah bisa ngomong gitu ya. Itu udah mulai diajarkan tentang pendidikan seks ya. Dan kenapa? Yang pertama, untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Ya, untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Kalau anak-anak sudah diajarkan tentang pendidikan seks, dia akan tahu yang mana yang namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mencegah seks bebas di usia remaja atau dewasa. Ya. Ibu-ibu mungkin kemarin pernah dengar di Ponorogo, Jawa Timur itu ada 90 siswa mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil duluan. Anak SMA mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu apa, Bu? Dispensasi nikah itu maksudnya mereka menikah, tapi mereka masih diperbolehkan untuk sekolah karena sudah hamil duluan. Ada 90 anak, bayangkan. Ya, 90-an lebih itu yang kelihatan, Bu. Yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Itu tuh kayak fenomena gunung es gitu ya. Yang kelihatan 90, yang nggak kelihatan wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, itu mereka mengajukan dispensasi, maksudnya mereka menikah karena sudah hamil tapi berharap masih diperbolehkan untuk sekolah. Karena menurut mereka pendidikan itu adalah hak bagi mereka, karena mereka tuh statusnya masih anak-anak, di bawah 17 tahun itu kan masih termasuk anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu berarti kan adanya seks bebas. Artinya seks bebas itu seks sebelum menikah. Nah, hal ini bisa kita cegah kalau kita udah ngajarin pendidikan seks sejak usia dini. Gitu. Bahkan gak usah jauh-jauh ya, Bu. Kemarin itu ada, kita kan dikumpulkan dari yang Puskesmas Margoyoso itu kan mulai dari Argopeni sampai Wonoharjo ya, desanya, desa wilayah kerjanya. Itu ada salah satu guru yang menceritakan di sekolahnya dia ada anak yang memang sudah terpapar kayak gitu tadi, seks bebas gitu ya. Dan pernah dites urin ya memang tidak hamil tapi sudah pernah ketahuan gitu. Ya seperti itu. Artinya apa?
yang seperti itu tadi itu, yang apa seks bebas tadi, bukan cuma di Ponorogo tapi di sekitar kita pun ada gitu. Nauzubillahimin dzalik, sehingga kita perlu membentengi anak-anak kita ya. Kemudian yang selanjutnya, nih kebanyakan orang tua merasa tabu, tuh ya, betul ya, atau malu untuk membicarakan masalah pendidikan seks kepada anak, gitu. Kayaknya kok saru gitu ya, apalagi kita orang Jawa, saru gitu. Ngomongin anak kita tuh, misalnya mohon maaf, kemaluan laki-laki tuh namanya penis, kemaluan anak perempuan tuh namanya vagina, kayaknya kita gak biasa gitu ya. Padahal seharusnya kita nyebutnya begitu, bukan awas burungnya kelihatan, nggak boleh itu Bu ya, nggak boleh pakai bahasa begitu, harus bahasa yang jelas. Nah itu kan masih tabu, kita kan malu ya Ibu kalau sebut itu ya. Nah padahal harusnya sebutannya yang jelas. Nah kemudian yang keempat, tidak semua orang tua memiliki pengetahuan ya dan keterampilan dalam menyampaikan pendidikan seks kepada anak usia dini ya. Ya mungkin yang belum, selain kita tabu, kita juga nggak ngerti caranya gimana gitu ya. Karena mungkin kita mikirnya kejauhan Bu. Kita mikir pendidikan seks, oh itu berarti apa mau? Iya kayak gitu ya. Kayak gitu katanya. Dipikirnya tuh kalau kita ngomongin seks berarti ngomongin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Padahal tidak melulu seperti itu. Gitu. Yang disebut seks itu apa sih Bu? Iya kalau di bahasa Inggris itu Bu ya, kalau kita ngisi biodata, name, address gitu ya, terus apa namanya, date, birth date gitu, tanggal lahir, kemudian tulisannya bawahnya lagi seks. Seks itu jenis kelamin Bu. Artinya tuh seks itu jenis kelamin. Jadi jangan mikir terus kalau kita ngomongin seks terus ngomongin apa tuh namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak sejauh itu ya, tidak melulu tentang itu gitu. Kemudian nih, apa itu pendidikan seks? Ya, pendidikan seks adalah pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual ya. Nih, para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak usia dini harus sudah dikenalkan dengan pendidikan seks. Tadi menurut Kak Seto itu bisa dimulai dari usia 2,5 tahun ya. Kemudian menurut Dr. Warih Puspitasari ya, beliau ini ahli perkembangan anak ya. Pendidikan seks usia dini bukan berarti mengajarkan bagaimana caranya melakukan seks, namun pendidikan seks pada usia dini menjelaskan tentang organ yang dimiliki manusia dan fungsinya. Jadi sesimpel itu Bu. Ya, jadi kalau kita ngomong pendidikan seks anak usia dini itu berarti kita tuh memperkenalkan organ atau anggota tubuhnya dan fungsinya, terutama yang terkait dengan sistem reproduksi seperti itu. Kemudian ya, tujuannya apa? Kenapa sih kita tuh harus belajar tentang pendidikan seks usia dini? Yang pertama, untuk memperkenalkan, karena tadi itu pengertiannya adalah memperkenalkan organ dan fungsinya, maka tujuan yang pertama adalah memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jadi sama halnya kayak kita ngajarin deh, ini apa namanya? Mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Ini namanya apa? Hidung. Gunanya untuk apa? Untuk mencium bau-bauan, wangi-wangian kayak gitu ya. Nah, pendidikan seks juga seperti itu. Kita ngajarin jenis kelaminnya dia. Nah, kamu tuh laki-laki. Kalau laki-laki itu kemaluanmu ini namanya penis misalnya ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk buang air kecil ya. Untuk buang air kecil. Kemudian ini adalah aurat, bahasa kita orang Islam ya. Ini aurat mughallazah, aurat yang sangat-sangat pribadi. Tidak boleh sembarang orang menyentuhnya. Makanya kenapa
kata Kak Seto tadi di bawah pra-TK itu harus sudah diajarin, karena harapannya begitu anak kita masuk TK usia 4 sampai 6 tahun, dia itu udah bisa cebok sendiri. Kalau dia diajarin ini namanya penis, ini namanya vagina, ini namanya anus, tempat adik buang air. Ini kalau penis dan vagina itu buat buang air kecil, anus itu buat buang air besar gitu. Nah, jadi kan nggak boleh sembarang orang menyentuh. Nah, karena adik mau sekolah, adik belajar cebok sendiri misalnya. Malu nanti, hanya ibu yang boleh pegang misalnya ya. Kalau di rumah, kalau di sekolah, misalnya gurumu mau sentuh, itu harus seizin kakak dulu atau seizin adik dulu gitu. Kita harus ajarkan itu. Itu makanya kata Kak Seto sebelum TK harus sudah diajarin. Kemudian yang kedua, agar anak dapat menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi kalau anak itu mengetahui bahwa dirinya itu berharga, ya, maka dia akan mampu menghargai dirinya sendiri. Maka dia tidak akan memperbolehkan orang sembarang menyentuh, sembarang melihat bagian tubuhnya. Tapi kalau dia nggak menghargai, ya dibuka-buka aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, agar anak dapat melindungi dirinya sendiri. Ya, kita kan nggak bisa 24 jam satu hari itu mendampingi anak ya Bu, betul nggak? Ada yang anaknya 24 hari dikekepin gitu, dompet adanya, kalau nggak HP yang kita kekepin 24 jam ya Bu. Kalau anak-anak kan nggak bisa ya. Terus kita juga nggak bisa mengontrol lingkungan kan, lingkungan main, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kita tuh nggak bisa kontrol itu. Selalu baik-baik aja, selalu aman, kan kita nggak bisa. Makanya anak-anak perlu kita ajarin supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri saat tidak bersama kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja pokok pendidikan seks untuk anak usia dini? Nih, jadi apa aja sih yang perlu kita ajarin ya? Yang pertama, ya ini menurut Ibu Zulia Ilmawati ya, beliau ini psikolog pemerhati masalah anak dan remaja. Nah, menurut beliau ini ada 6 hal pokok yang perlu diajarkan kepada anak dalam hal pendidikan seks. Apa saja? Yang pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Ya, menanamkan rasa malu. Dan di dalam agama kita juga udah disampaikan ya, bahwa al-haya'u minal iman, katanya kan, rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Atau di hadis yang lain, iman itu ada 70 cabang. Yang paling penting itu adalah rasa malu. Ya, rasa malu. Jadi kalau anak-anak kita tidak punya rasa malu, nah itu perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi perlu diajarkan rasa malu kalau auratnya terlihat, malu kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan, malu kalau disentuh-sentuh, dipegang-pegang dan seterusnya. Itu ya, harus menanamkan rasa malu. Jangan sampai kita jadi orang tua zaman now yang malah, mohon maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang saya melihat tuh orang tua tuh bangga kalau anaknya banyak yang ngapelin. Kalau punya anak gadis ya, anak gadisnya banyak yang ngapelin, orang tuanya bangga, diposting-posting gitu ya kadang-kadang kan. Nah itu berarti kan punya rasa malu gak kira-kira? Enggak ya. Kalau zaman kita dulu, kalau ada, biasanya kalau ada cowok datang, bukan kita yang nemenin, bapak kita, ya enggak? Bapak kita, kalau enggak ibu kita mah cuma suruh bikinin air, habis itu ngacir lagi ke belakang kan ya. Itu mungkin zaman saya, zaman old gitu ya. Kalau zaman now, kadang-kala orang tua itu anaknya 17 tahun belum punya pacar udah galau. Ya. Iya enggak Bu? Kalau bisa nggak usah ya. Bahkan sekarang artis-artis aja kan banyak ya yang menikah tanpa pacaran gitu, karena malu gitu, malu kalau sering dibawa gonta-ganti orang dan seterusnya. Yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan feminitas pada perempuan. Maksudnya kalau anak laki-laki, yang kita bikin dia tuh selaki mungkin.
Kalau dia anak perempuan, jadikan dia tuh seperempuan mungkin gitu Bu. Maksudnya kalau laki-laki tuh ya harus jantan gitu loh, ya. Kalau anak laki-laki tuh biarin dia manjat-manjat, lari-lari, guling-guling, pulang-pulang bajunya kotor ya, kayak Mas Alvin. Jangan kaget mamanya itu namanya dia laki beneran gitu. Iya, biarin aja pulang, sininya lecet, sininya benjut, nggak apa-apa, itu namanya anak laki beneran Bu. Jangan sampai anak laki nggak bisa manjat pohon, nggak bisa main bola misalnya, jangan, biarin. Kayak Mas Sultan Zikri itu ya, Masya Allah itu laki beneran dia. Laki beneran. Kalau udah guling-guling di situ tuh sengaja bener memang ya. Katanya prosotan berguling lagi apa biarin, itu laki beneran dia berarti ya. Adam itu kayak gitu. Nggak apa-apa seperti itu, memang laki-laki harus begitu gitu ya. Sesekali berantem, nggak apa-apa Bu. Jangan kalau ya sesekali berantem, pulang nangis gitu, nggak apa-apa. Nangisnya kita terima, oh sakit ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kakak pemberani gitu. Tapi habis itu minta maaf ya, kita berbaikan lagi kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Jangan anak laki-laki cemen kayak gitu ya. Sekali-sekali dia terluka, nangis, itu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa banget. Memang harus kita bikin semaskulinitas mungkin. Makanya mohon maaf ya Ibu, kenapa ini harus diajarkan? Ini kemarin ini disampaikan Bu Rojek juga. Sekarang itu ya Bu, banyak mohon maaf laki-laki yang melambai kan. Iya, laki-laki tapi apa namanya tuh gelemah mulai loh ya. Itu karena bisa jadi karena pola asuhnya. Ibunya terlalu memprotek anak laki-laki, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya dia melambai gitu. Dia nggak punya identitas diri. Ketika dewasa dia merantau kemana gitu ya. Ya pulang-pulang melambai. Di Margoyoso ya Bu ya, itu kemarin, dan orang-orang yang seperti ini mohon maaf rawan terkena jadi apa itu namanya homoseksual ya. Dan mereka itu akhirnya terkena virus HIV karena virus HIV itu paling cepat menular oleh homoseksual tadi. Di Margoyoso itu udah, kalau tidak salah kemarin dokternya itu ngomong yang rutin berobat itu ada sekitar 10 orang positif HIV/AIDS di tempat kita. Itu yang ibaratnya yang ketahuan, yang nggak ketahuan lebih banyak lagi Bu. Dan mereka ini aktif orangnya, maksudnya ya dia berkeliaran loh di antara kita. Kita nggak tahu kan siapa gitu, karena hal seperti itu kan dirahasiakan identitasnya. Tapi udah ada di tempat kita. Nah kenapa anak-anak ini perlu kita ajarin yang laki jadi laki beneran, perempuan jadi perempuan beneran, supaya dia punya identitas tadi, identitas diri. Kalau laki-laki ya nggak boleh gemulai, perempuan ya harus lembut, jangan perempuan tomboy ya. Rambutnya cepak, pakainya celana terus, nggak bisa pakai rok gitu ya. Saya dulu agak tomboy sih Bu ya, pakai rambutnya pendek, nggak pernah pakai rok gitu. Alhamdulillah pas kuliah, nah baru ya apa namanya menyadari gitu kodrat sebagai seorang wanita gitu. Ada yang keterusan Bu, terutama ke pas merantau gitu ya, ketemu atau juga mungkin dia pernah mengalami kekerasan seks di rumah, atau mungkin mohon maaf yang orang tuanya bercerai ya. Biasanya anak itu punya trauma, orang tuanya bercerai itu orang tuanya ada KDRT di rumah. Mohon maafnya bapaknya suka mukulin ibunya misalnya ya. Si anak perempuan ini memendam perasaan, jadinya dia nggak mau jadi perempuan yang lemah, akhirnya dia jadi tomboy dan kodratnya hilang, kodrat perempuannya. Akhirnya jadi mohon maaf lesbi ya. Jeruk makan jeruk kayak gitu. Nah ini makanya yang kedua itu harus diajar, kalau cowok beneran, cewek harus cewek beneran. Jadi jangan ibu-ibu jangan marah kok anak perempuan ngabisin lipstik ya. Waduh, lipstik kunte, bedak kunte baru beli udah dihancurin bedaknya itu, bedak padatnya itu ya, sama anak kita buat eksperimen. Nggak apa-apa, berarti dia cewek beneran Bu. Biarin aja nggak apa-apa. Tapi diarahkan, oh adik mau
Mau dandan kayak ibu boleh, tapi kalau dandan di rumah aja ya, nggak boleh pergi jauh-jauh ya. Itu apa namanya nggak pantas misalnya kayak gitu. Kalau kita dandan itu hanya untuk di rumah aja, untuk suami nanti kalau mbak sudah menikah misalnya kayak gitu ya. Dia pakai eyeshadow kita, pakai lipstick, biarin aja nggak apa-apa, itu dia perempuan beneran berarti gitu ya. Jangan anak perempuan didandani laki, suruh pakai celana, rambutnya cepat, jangan ya. Gitu. Kemudian yang keempat, yang nomor 3, memisahkan tempat tidur. Ya, ini maksudnya memisahkan tempat tidur antara orang tua dan anak. Jadi menurut Dokter Inong Inara, beliau itu dokter kulit dan kelamin ya. Sebaiknya anak itu usia 2 tahun begitu udah disampih dari orang tuanya, pisahkan kamarnya. Beda, harus berpisah dengan orang tua. Kenapa Bu? Karena mohon maaf, orang tua kan punya aktivitas malam ya. Nah, kalau usahakan ya setiap melakukan apa namanya tadi, aktivitas malam atau aktivitas pribadi bersama pasangan itu jangan sampai di kasur itu ada anak kita Bu, meskipun dia tidur ya, kita nggak tahu loh, tahu ujuk-ujuk dia melek gitu kan. Inilah yang menyebabkan anak-anak itu pernah ya Bun, tahun berapa itu kita pernah punya anak murid TK kita ya, yang dia itu gurunya lagi gambarin pepaya, dia ngomongnya apa coba? Itu neneknya mama katanya. Terus dia begitu. Nah, 2 tahun kapan masih TK-nya masih di rumah saya. Kami tuh shock banget dulu itu. Ternyata begitu. Setelah saya panggil orang tuanya, terus dia itu senang banget. Ini suka mau megang ininya gurunya ya. Terus yang diomongin saru-saru lah kayak gitu. Ternyata apa? Memang dia tidurnya masih campur sama orang tuanya. Mungkin dia pernah melihat kan kayak gitu itu. Nah kayak gitu. Nah, jadi jangan ya Bu ya, adik ketawa. Kalau bisa 2 tahun pisahkan tempat tidurnya. Ya, gitu. Jangan biarkan saat kita aktivitas itu ada anak di samping kita. Pergi dulu lah gitu. Atau ibu kalau nggak ada di rumah cari kamar hotel dulu gitu. Ya jangan ya Bu, pisahkan. Dan juga pisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak boleh satu selimut. Ya, tidak boleh satu selimut anak laki-laki dan perempuan itu. Misalnya kepepet banget ya. Saya juga pernah karena ada saudara nginep gitu. Akhirnya anak-anak itu harus tidur karena kamar saya sedikit cuma 3 ya. Yang satu udah buat anak kos ya, jadi tinggal 2. Ada saudara nginep. Ya udah si kakak, mbak sama adik itu saya tidurin itu, tapi selimutnya sendiri-sendiri dan dibatasi dengan guling gitu. Kalau bisa sih sekamar satu anak ya, laki-laki sama perempuan dipisah. Berdoa sama Allah semoga diberi kemampuan punya kamar yang banyak ya Bu. Yang keempat, mendidik anak agar menjaga alat kelaminnya. Nah, dalam menjaga alat kelamin ini yang paling penting kita ajarkan, dia tuh harus tahu nama alat kelaminnya itu apa dengan jelas, tidak boleh samar-samar, tidak boleh dengan istilah-istilah yang apa tadi Bu yang umum dipakai gitu, enggak ya, harus kenal. Nah ini namanya, malu, ini namanya apa? Nanti anak-anak itu ya biasanya usia 1 atau 2 tahun suka megang alat kelaminnya kan. Nah itu harus kita ajarkan. Nah ini namanya kayak ini saru, nggak boleh dipegang-pegang kalau anak laki-laki ya, saru. Kalau yang perempuan namanya vagina. Kalau ibu malu ngomongin vagina, bilang aja kemaluan, atau pakai bahasa Arab namanya farji misalnya ya. Ini farji, tidak boleh dilihat orang, tidak boleh dipegang orang kecuali ibu. Kalau misalnya kamu mau cebong dan sebagainya, harusnya udah bisa sendiri gitu. Kalau misalnya di sekolah perlu bantuan guru tuh harus izin dulu. Boleh nggak pegang ini auratnya kayak gitu, karena ini aurat. Jadi nggak boleh pakai bahasa orang Jawa tuh nunu ya Bu ya, nunu apalagi lah, yang burung titit, jangan ya Bu, harus yang jelas. Nanti fungsinya apa kita kasih tahu, fungsinya ini adalah untuk buang air kecil. Nanti saat kakak dewasa ini gunanya untuk nanti untuk kakak tuh bisa menjadi seorang ayah gitu. Ibu, adik, mbak
untuk jadi seorang ibu itu fungsinya di sana gitu ya. Tapi nanti masih dewasa, sementara ini fungsinya untuk buang air kecil gitu. Jadi sesuaikan dengan usianya, tapi harus dikenalkan dengan jelas ya Bu, nggak boleh pakai bahasa yang abu-abu. Kemudian yang kelima, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan matanya. Ini udah ada juga dalam Islam ya, di surat Al-Ahzab ayat 59 kita suruh menundukkan pandangan ya. Jadi ajarkan anak-anak itu untuk mengalihkan pandangannya dari hal-hal yang tidak pantas. Jadi termasuk misalnya ada orang dewasa atau bahkan temannya yang menunjukkan gambar yang tidak senonoh, gambar aurat gitu ya, itu kita ajarin kalau kayak gitu tuh nggak boleh nak, langsung buang mukanya. Atau di TV gitu ya, kadang ada adegan mohon maaf ciuman atau apa, langsung dialihkan pandangannya. Itu namanya diajarkan menjaga pandangan. Yang keenam, mendidik etika berpakaian. Bulan lalu udah disampaikan sama Mbak Supi ya. Nah, kalau anak perempuan tuh diajarkan auratnya. Kalau anak perempuan auratnya itu hanya muka dan telapak tangan, sama dengan aurat kita pas sholat. Kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai dengkul. Jadi ajarkan anak kita tuh kalau keluar rumah malu kalau auratnya kelihatan. Belajar ya, meskipun belum wajib ya, kalau anak TK kan belum wajib nutup aurat, tapi kita ajar, kita berlatih ya nak gitu. Kita berlatih untuk menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya? Yang pertama, luangkan waktu Bu untuk berbincang tentang seks. Jadi jangan sambil lewat gitu, harus diluangkan waktunya. Nak, sini Umi mau Ibu atau Mama mau ngobrol, kita ngobrol yuk gitu misalnya ya. Kemudian sikap terbuka, informatif dan yakin atau tidak ragu-ragu. Betul kata Ibu siapa? Bu Sriyatun ya tadi, kita tuh harus terbuka sama anak, betul Bu. Tapi sesuaikan dengan usianya. Kalau Ibu tadi kan ngobrolnya udah SMP, maka dia udah ngomong soal pacaran. Kalau ada pacarmu mau sentuh-sentuh itu jangan boleh katanya kan ya. Nah kalau kita untuk anak usia dini, cukup tadi kenalkan organ dia dan fungsinya itu untuk apa, lalu bagaimana cara dia melindunginya gitu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian siapkan materi dan penyampaian disesuaikan dengan usia anak tadi ya. Jadi kalau usia dini berarti cukup perkenalkan dengan jenis kelaminnya dia, gunanya untuk apa, dan bagaimana cara melindunginya. Yang kelima, gunakan media atau alat bantu konkret. Karena anak usia dini ini kan belum bisa berpikir abstrak, jadi bisa menggunakan alat bantu misalnya gambar ataupun boneka ya. Misalnya gambar, ini namanya A, ini namanya B, dan seterusnya. Terus tahapan pendidikan seks untuk anak usia dini. Ya, pertama, kenalkan dengan 4 bagian vital atau pribadi yang tidak boleh disentuh. Tolong kayak gitu misalnya ya. Nah, terus kalau kakak atau adik mengalami hal seperti itu, adik cerita ya sama ibu nggak akan marah gitu. Ibu nggak akan marah, kita akan mencari solusinya. Yang kelima, role play itu bermain peran ya Bu ya. Jadi udah kita ajarin dari langkah 1 sampai 4. Terus kita bermain peran, yuk sekarang bermain peran ya. Pura-puranya ibu ini orang asing, kamu ini, misalnya kita praktek, misalnya Dek sini dikasih permen, terus diajak kemana gitu ya, dipegang-pegang gitu. Kakak nanti lari ya, kita ajarin larinya gini. Nah kita praktekin betul lah gitu ya, seperti itu ya ibu-ibu. Nah ini untuk biar kalau ibu-ibu bingung ngajarinnya kayak mana, ini ada lagunya Bu untuk mengenal sentuhan ya. Untuk mengenalkan anak sentuhan yang boleh dan yang tidak boleh ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat.
Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Tidak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya, yang ibu mau jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Sekitar paha dan tangan. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi. Baik ya ibu-ibu, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan harapannya ini bisa dipraktekkan di rumah ya ibu, demi mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan terjadinya seks bebas saat anak-anak kita remaja dan dewasa.
selalu berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita terhindar dari dosa zina ya. Nauzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Demikianlah materi parenting pada hari ini yang telah disampaikan oleh Kepala TK Islam Ceria Bunda Widi Astuti. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir penutup, namun sebelum acara ini saya tutup, dari saya apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.